Hai, selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Kalbar kembali hadir bersama Anda di pagi ini. Bersama saya, Petronella Yani, kami akan menyajikan sebuah perbincangan hangat untuk Anda selama 30 menit ke depan. Nah, hari ini saudara kami akan berbincang mengenai Pekan ASI Dunia yang jatuh dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020. Tapi sebenarnya masih banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Agustus ini. Untuk itu kami telah menghadirkan narasumber kami dari AIMI Kalimantan Barat atau Asosiasi Ibu Menyusui Kalimantan Barat. Ada Mbak Nadia Mutmainah. Selamat pagi Mbak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Iya. Baik, ini sepertinya baru beberapa waktu yang lalu kita berbincang mengenai Pekan ASI Dunia tahun 2019. Nah, kali ini kita sudah berbincang mengenai Pekan ASI Dunia tahun 2020. Ini memang dilaksanakan setiap tahun ya, sekali ya Mbak ya? Setiap tahun selalu dirayakan di seluruh dunia ya, Pekan ASI, Pekan Menyusui untuk ini. Untuk di dunia. Iya. Baik, untuk tahun 2020 ini pasti memiliki tema yang berbeda dari tahun sebelumnya, bukan begitu ya Mbak ya? Betul. Tahun ini apa temanya? Ya, jadi kalau tahun ini kita mengaitkan menyusui dengan lingkungan gitu. Jadi bahwa kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dengan perayaan tanggal 1 sampai tanggal 7 Pekan Menyusui Dunia ini ada kaitan antara menyusui dengan menyelamatkan bumi atau lingkungan kita gitu. Jadi beda nih kalau misalnya dengan menyusui tidak ada limbah, tidak ada proses pembuatan dari pabrik atau apapun, semua alami, semua di tubuh ibu dan diakhiri juga tidak ada pembuangan bentuk apapun gitu. Berbeda mungkin dengan pengganti ASI lainnya, minuman pengganti ASI lainnya yang memang harus ada proses yang dilalui, baik dari misalnya kita ibaratkan dari susu sapinya itu sendiri ke produksinya di pabrik, hingga pengolahannya, limbah yang dihasilkan, sampai pengemasannya yang tidak ramah lingkungan, entah berapa tahun akan bisa bercampur kembali dengan tanah dan seterusnya, hingga di akhirnya nanti pembuangannya juga kan akan lebih banyak gitu untuk lingkungan dan bumi gitu ya. Menjadi menyumbang sampah untuk bumi kita. Benar, ya. benar. Baik, ini menarik sekali, yaitu temanya ASI berkaitan dengan menjaga lingkungan hidup ya Mbak ya. Tadi Mbak katakan bahwa ada rangkaian seperti produksi ya dari susu selain ASI atau susu formula itu yang ternyata tidak ramah lingkungan. Sampai sejauh ini seberapa signifikan sih sampah-sampah itu memberikan ya, menyumbang lah tadi kata saya, menyumbang sampah bagi bumi kita, karena tahun ini dijadikan sebagai tema, apakah begitu darurat atau bagaimana Mbak? Iya benar, jadi kita kerjasama dengan Greenpeace, organisasi yang memang sudah terkenal untuk lingkungan hidup ya gitu. Jadi sudah signifikan sampai 30% menyumbangkan polusi dari pembuatan pengganti ASI ini ke dunia itu sendiri, ke bumi itu sendiri ya, sudah hampir 30%. Artinya polusi yang dihasilkan baik di udara maupun sampah-sampah yang dihasilkan itu ada cukup banyak sekali gitu. Dan ini digiatkan, dimunculkan isu ini agar masyarakat juga tersadarkan, karena kadang-kadang hanya memikirkan ASI sesuatu yang alamiah, sesuatu yang normal, tapi bukan hanya itu gitu. Lihat betapa banyak yang diselamatkan, baik kesehatan anak, bayi, kesehatan ibu maupun kesehatan bumi itu sendiri gitu. Jadi bayi juga minum yang alamiah yang memang adalah haknya gitu ASI. Ibu juga terselamatkan sehatnya, tubuhnya dijauhkan dari penyakit kanker payudara. Kemudian bumi sendiri diselamatkan dari segala polusi baik udara maupun lingkungan gitu. Jadi dengan kata lain, selain secara alamiah ibu memberikan ASI kepada anaknya, itu juga menjaga bumi ya Mbak ya. Benar. Jika kita memberikan ASI dari ibu ya kepada anak, ini memang tidak ada memberikan dampak atau memberikan limbah yang negatif bagi bumi atau bagaimana sih? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Artinya tidak perlu dipasteurisasi, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu dicampur apapun. Ketika menyusui itu bayi memberikan sinyal untuk menyusui, haus, butuh minum, ketika langsung disusui. Ketika disusui udah selesai, kenyang, selesai juga menyusui, tidak ada pembuangan apa-apa kan gitu. Dibandingkan dengan pengganti ASI lainnya, pengganti ASI yang adalah
bisa dihitung dari awal sampai akhir prosesnya itu banyak sekali pembuangan limbahnya gitu. Baik, ini bisa jadi catatan bagi para ibu yang memang sangat mencintai lingkungannya. Iya, baik, benar. ini kegiatan Pekan ASI Sedunia dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Ini sudah lewat. Jadi kegiatan ini masih berlangsung atau ini hanya sebagai ya mungkin sudah hanya bercerita tentang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 saja, Mbak? Ya, jadi rangkaian ini sendiri di mana-mana sedang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu di mana-mana sudah mulai mengadakan kegiatan ya gitu. AIMI sendiri untuk Kalbar kami akan mengadakan seminar nanti online untuk memperingati Pekan Menyusui Dunia ini. Nah, AIMI lain di berbagai daerah juga yang sudah hampir 20 daerah ini mengadakan acara juga. Karena memang acaranya banyak, jadi sepanjang bulan Agustus ini diadainnya gitu. Selain para penggiat ASI juga karena sekarang new normal nih, yang tadinya ada long march kegiatannya, ada lomba, ada mungkin seminarnya offline di tempat besar ya. Ini semua diadainnya sekarang online dan juga bertemuannya juga virtual gitu. Jadi karena pandemi ini kita tetap mencoba merayakannya tapi dengan cara new normal ini gitu. Baik, jadi judulnya aja sepekan ya, tapi sebenarnya kegiatan ini banyak sekali rangkaiannya sampai dengan bulan Agustus selesai ya. Iya. Baik, tadi Mbak katakan bahwa seminarnya dulu tatap muka ya. Sekarang sudah virtual karena kita mengikuti protokol kesehatan ya, tidak boleh tatap muka dulu. Nah, ini dilakukan secara nasional dan boleh diikuti oleh dari mana saja atau bagaimana? Kalau dulu kan tatap muka kan kita kepentok sama waktu dan juga sama ini ya, sama apa? Tempat ya, lokasi. Artinya kalau di Kalbar orang Jakarta nggak mungkin lah datang ke Kalbar untuk datang seminar ini gitu. Tapi kalau ini karena ini online, jadi memang diumumkan secara sosial media biasanya. Nah, boleh diikuti oleh siapa saja yang ingin mendaftar dan tertarik, sehingga dari Jakarta bisa ikut, dari Surabaya bisa ikut, dari Papua bisa ikut untuk mengikuti dan meramaikan seminar online, biasanya seperti itu. Nah, banyak sekali dokter rumah sakit yang pro ASI juga ikut memeriahkan ini gitu, Pekan Menyusui Dunia ini. Menarik sekali topiknya gitu. Itu yang membuat kita juga antusias untuk ikut merayakannya, melihat teman-teman yang para ibu gitu yang pengen tahu juga lebih jauh tentang ASI dan menyusui ini bisa ikutan juga gitu. Baik, usai jeda kita akan berbincang mengenai mungkin agenda-agenda yang hangat dan kayaknya sayang kalau untuk dilewatkan ya Mbak ya. Mbak akan memberikan informasinya dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dan masih bersama dengan Mbak Nadia dari AIMI Kalbar. Kami masih berbincang mengenai Pekan ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Nah, ini judulnya aja ya yang namanya Pekan ASI, tapi ternyata kegiatannya masih seabrek-abrek sampai dengan bulan Agustus, 1 bulan ya. Nah, ini untuk tadi Mbak katakan bahwa akan ada banyak seminar-seminar secara virtual yang akan dilakukan di Indonesia dan boleh diikuti oleh siapa saja dari seluruh Indonesia juga. Jadi berbeda dari kegiatan yang tahun lalu ya, jadi tatap muka dan kita terbatas oleh mungkin dana untuk pergi ke tempat kalau kita mau pergi seminar ya. Nah, untuk seminar-seminar ini temanya masih berkaitan dengan tema dari Pekan ASI Sedunia itu, yaitu tentang kaitannya dengan lingkungan hidup atau bagaimana Mbak? Iya benar, jadi memang kerjasamanya dengan Greenpeace dan organisasi-organisasi lain yang memang menjunjung tinggi nilai tentang lingkungan hidup ya gitu. Jadi di sini harapan kita juga menyampaikan kepada masyarakat apa sih kaitannya gitu, kenapa sampai segitu urgentnya gitu, apa manfaatnya, kenapa harus menyusui, dan hingga dikaitin juga kenapa sampai bisa menyelamatkan bumi itu sejauh apa gitu. Dari seminar yang ada narasumbernya dari yang konselor menyusui dengan narasumber yang memang dari Walhi kalau dari Kalbar, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan Mbak untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin hot atau yang hangat dan sayang kalau dilewatkan, mungkin untuk seminar-seminarnya itu kapan saja waktunya? Jadi di sosial media AIMI Kalbar sendiri banyak sekali informasi yang lebih lengkap di situ gitu. Nah, baik AIMI pusat maupun AIMI Kalbar maupun AIMI seluruh daerah yang hampir 20
cabang kami itu, di situ nanti bisa diikuti tema-temanya memang beraneka ragam dan narasumbernya juga beraneka ragam. Di situ silakan bisa diikuti, jadi misalnya cocokin waktunya, jamnya gitu kan, misalnya bisanya malam aja karena kerja, silakan dilihat saja jadwalnya di situ lengkap gitu. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ini, kita harapannya ibu-ibu mulai tersadarkan nih bahwa menyusui itu nggak cuma menyelamatkan bayi, tapi juga ibu, tapi juga bumi gitu. Jadi bumi secara utuh, bahwa ini tuh jangka panjang, sesuatu yang besar, bumi gitu, menyelamatkan planet gitu. Jadi bayi mendapatkan haknya, mendapatkan antibodinya, ibu mendapatkan kesehatan juga, dijauhkan dari kanker payudara, dan juga bumi itu sendiri selamat dari segala polusi baik udara maupun yang lainnya gitu. Baik, nah untuk anggota atau ikutan dalam seminar secara virtual ini, apakah hanya ibu-ibu saja atau mungkin bapak-bapaknya atau mungkin mereka yang belum menikah dan belum mempunyai bayi lah pastinya, ini tidak boleh ikut, Mbak? Ya, jadi ini menariknya kalau online ini bisa dari mana saja, dan selain juga itu untuk tema menyusui ini bisa siapa saja. Artinya yang belum punya anak dan menikah pun biasanya perawat tuh merasa tertarik juga tentang ilmu ini karena kaitannya dengan pekerjaan dia gitu. Tapi bebas juga, kadang-kadang ibu mertua, nenek ASI gitu, ayah ASI, silakan saja bergabung dan ikut mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan biasanya gratis. Jadi nggak ada nothing tulus ya gitu, tinggal menyiapkan waktu saja gitu, dan mungkin kuota untuk lihat acaranya online gitu. Jadi dibebaskan untuk siapa saja. Ini untuk seminarnya ini monolog, dialog, apakah kita bisa peserta bisa memberikan pertanyaan atau memberikan saran atau hanya menonton saja? Jadi seminar, tapi seminarnya juga interaktif ya gitu. Jadi peserta tetap akan diberikan kesempatan untuk bertanya gitu. Seminarnya sendiri biasanya nanti sekitar 2 jam atau lebih, dan dari expertnya masing-masing ya. Jadi ASI konselor menyusui, sedangkan untuk lingkungan nanti memang ahli di bidang itu gitu. Jadi ingin menanyakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan tema itu mungkin saja boleh ya, Mbak ya. Nah, ini kita berbincang sedikit mengenai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekan ASI, tapi hubungannya dengan lingkungan. Selama ini kan, selama beberapa bulan inilah, mungkin dari Maret sampai dengan bulan-bulan terakhir ini, Indonesia khususnya masih dalam suasana atau dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, ini dalam hal memberikan ASI kepada anak, ini ada protokol kesehatannya tidak, Mbak? Ya, jadi ibu yang positif C19 ini sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa ibu yang positif C19 tidak menularkan virusnya ke bayi walaupun sudah menyusui bayi yang baru lahir selama 2 minggu. Jadi sudah ada penelitian yang bulan Juli lalu dirilis. Ini berdasarkan ini, jadi dokter-dokter juga tenaga kesehatan mempersilahkan ibu-ibu untuk menyusui bayi dengan protokol kesehatan. Jadi dengan protokol yang pakai masker, cuci tangan sebelum menyusui dan sesudah menyusui gitu, menjaga kesterilan tubuh bayi dan anak gitu. Jadi tetap ada protokol ketat ya gitu. Ada ini nggak sih, Mbak? Misalnya kalau ibu sudah COVID-19 kemudian anaknya disusuin, ini bisa ada vaksin secara biologis tidak atau gimana? Iya. Jadi kekhawatirannya pasti banyak nih karena ibunya sudah positif C19 itu tadi. Tapi berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan dan dirilis bulan Juli ini menunjukkan bahwa tidak ada penularan virus ke anak jika ibu mengalami positif C19, tapi anak bisa saja aman dan sehat gitu. Berbeda mungkin dengan penyakit misalnya cacar. Kalau cacar itu sendiri kan menular lewat udara, sehingga dan kalau misalnya di payudara ibu ada bekas-bekas cacar atau cacar yang timbul ketika bayi menyusui, langsung bisa saja tertular gitu. Tapi kalau misalnya C19 ini sendiri karena memang sejauh ini dinyatakan lewat air liur, sehingga kalau ibu pakai masker itu bisa dibilang aman, sudah lumayan aman. Kecil kemungkinan untuk menularkan bayi, jadi tetap bisa menyusui ke bayinya. Jadi perlu digaris bawahi bahwa ibu yang terkena COVID-19 tidak perlu menyapih anaknya untuk menyusui ya, Mbak ya, harus tetap bisa menyusui, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, ini untuk ibunya sendiri, kalau misalnya dia COVID-19 dan mengkonsumsi obat-obatan tentunya ya, pastinya ini tidak ada pengaruh juga untuk bayinya. Ya, jadi memang nanti bisa dicarikan obat yang aman untuk ibu menyusui gitu. Kalau itu dengan dokter bisa diminta. Jadi setiap ibu menyusui ketika ketemu dengan dokter penyakit apapun, jangan lupa request, dok saya minta yang aman untuk menyusui gitu. Karena ada obat-obat yang memang aman untuk menyusui. Nah, bayinya sendiri nanti
tinggal diminta jagain sama orang-orang rumah sehingga ibu bisa istirahat total, karena biasanya kalau ibunya masih di rumah saja berarti kan masih bisa berkegiatan seperti biasa, hanya mungkin positif C19 tadi gitu, karena simptomnya kan beda-beda, ada yang parah sekali yang harus ke rujuk di rumah sakit, tapi ada yang bisa mandiri di rumah dengan karantina saja, itu tetap bisa menyusui bayinya, tapi protokolnya memang ketat ya gitu. Dan harapannya dukungan-dukungan dari orang rumah ini bisa membantu juga jagain bayinya sehingga ibu bisa istirahat gitu. Tetap konsumsi vitamin, makan minum bergizi seimbang gitu, jadi di booster dengan segala vitamin. Tetap lihat kondisi ibunya juga ya Mbak, ya, kalau misalnya sakitnya terlalu perlu perawatan khusus, mungkin akan ada perilaku khusus. Iya, itulah si C19 ini kan virus baru memang. Jadi juga dokter juga belum bisa bilang kalau simptomnya ABC positif. Ada yang nggak ada simptom, ternyata di tes positif gitu. Jadi ibu menyusui sendiri ketika memang sudah positif, tapi dia bisa karantina di rumah saja. Artinya dia hanya batuk pilek, pusingnya masih bisa ditolerir, nggak perlu ke rumah sakit. Berarti masih bisa karantina di rumah saja gitu. Tapi kalau emang udah ke rumah sakit, jadi persoalan berbeda lagi ya gitu, kesulitan untuk menyusu langsung dengan bayi kan kalau dari rumah sakit. Jadi masih perah lah jadinya solusi lainnya. Nah ini mungkin selama beberapa lama pandemi COVID-19, ada tidak sih yang menanyakan ke Aimi Kalbar mengenai hal-hal yang lebih khusus ya, misalnya COVID-19 ini aman nggak sih kalau misalnya maksudnya ASI ini aman nggak sih terus dilakukan di tempat umum atau yang lain sebagainya? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Mbak? Iya, kalau klien-klien ibu menyusui yang menghubungi Aimi sendiri, konselor-konselor kami ada beberapa yang memang akhirnya minta saran gitu. Saya periksa kemudian positif gitu. Gimana nih saya nyusuin bayi saya gitu ya. Kami sampaikan yang tadi kami sudah jabarkan juga sebelumnya. Jadi memang akhirnya muncullah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari ibu-ibu menyusui ini, wah gimana nih ke rumah sakit gitu kan, lagi pandemi, kalau bisa jangan ke rumah sakit, kalau lagi sehat jangan ke rumah sakit. Imunisasi gimana nih gitu, kalau sekedar demam, kalau emang masih bisa di rumah 3 hari, ditunggu aja demamnya gitu, mungkin dikasih obat Sanmol seperti itu. Jadi hal-hal ini yang kita sampaikan juga kepada ibu, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata setelah pandemi ini berjalan, banyak ibu-ibu yang muncul dan punya masalah tersendiri yang biasanya bisa langsung ke dokter, bisa ketemu dengan kami juga home visit, konselornya datang ke rumah, menanyakan beberapa hal, akhirnya nggak bisa karena nggak bisa tatap muka itu, akhirnya semua online gitu. Secara online, tidak mengurangi konseling kita tetap usahakan untuk bisa mendukung ibu menyusui, karena memang semua berubah akhirnya kan, dokter juga menjaga jarak dengan pasien, rumah sakit juga menjaga kalau nggak urgent tidak perlu datang gitu. Dan seterusnya. Baik, usai jeda Mbak Nadia dan juga saudara, kami masih membahas mengenai mungkin ada kegiatan lain selain seminar yang akan dilakukan selama bulan Agustus ini dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Usai jeda saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar, masih bersama dengan Mbak Nadia dari Aimi Kalbar, dan kami masih berbincang mengenai Pekan ASI Sedunia. Nah, tadi kita sudah berbincang mengenai kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan di bulan Agustus ini. Ada beberapa seminar yang kaitannya dengan lingkungan ya, ASI dan lingkungan itu sama dengan tema yang diangkat yaitu dari Pekan ASI Sedunia tahun 2020. Nah Mbak, selain seminar yang dilakukan secara nasional ya, boleh diikuti oleh siapa saja, tadi Mbak katakan, boleh gadis, boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh ibu-ibu, atau siapa saja, mertua juga boleh. Apalagi kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka Pekan ASI Sedunia 2020 ini? Ya, jadi dalam rangkaian ini juga, dan juga karena pandemi ini, akhirnya Aimi mencoba untuk mengadakan kelas menyusui online. Jadi memang biasanya kami mengadakan kelasnya ini di sebuah tempat, didatangi oleh peserta yang bisa jadi 5-10 pasang tatap muka ya, dan tatap muka, dan itu sampai dengan 3 jam menyampaikan materi, memang mendalam sekali tentang menyusui.
harapan kami peserta yang datang ini ibu-ibu hamil yang memang antusias untuk memberikan ASI kepada anaknya dan menyadarkan mereka bahwa ASI ini penting gitu. Jadi kenapa menyusui, kenapa pas hamil, kenapa nggak saat sudah menyusui dan seterusnya, karena banyak sekali yang kita lihat ibu-ibu dan juga pasti kita juga rasain kalau udah ketemu bayi dan bayinya udah nangis, suara histerisnya itu yang bikin kadang-kadang ibu panik gitu. Nah, kalau misalnya ketika hamil kita siapkan bekalnya, ilmunya, jadi begitu bayi lahir tuh ibu udah siap dengan ilmunya. Oh, nggak apa-apa bayi saya nangis karena itu tanda dia haus, berarti dia butuh ASI. Kalau sudah menyusu dengan saya sebelah kiri dia masih nangis, berarti yang sebelah kanan. Jadi nggak terganggu dengan ucapan-ucapan, pasti kan banyak tuh yang akan nanti bilang kurang kali ASInya gitu, atau haus lagi tuh dan seterusnya. Tapi ketika dia punya siap ilmunya bekal gitu ya, makanya waktunya lama gitu, artinya 3 jam dan lebih gitu. Jadi memang mendalam tentang itu. Selain tentang ASI juga tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi AIMI sendiri memperdalam materi-materinya kepada ibu-ibu tentang gizi seimbang seperti apa yang harus disampaikan. Rinciannya itu protein, karbohidrat dan seterusnya gitu. Jadi nggak cuman makan, asal makan aja yang disiapin untuk anak gitu. Udah nggak zamannya lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang seperti apa. Nah, itu ulasannya juga panjang gitu. Jadi makanan pendamping ASI diberikan dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun dan seterusnya. Pendamping si ASI ini gitu kan, itu juga harus tahu hitungannya. Ibu-ibu juga harus sudah mulai pintar tentang hal ini gitu. Nah, kelas-kelas ini akan diadakan nanti online dan setiap AIMI akan bergiliran untuk menjadi hostnya istilahnya gitu. Nanti teman-teman peserta, ibu-ibu, ayah ASI, ibu, nenek ASI silakan bergabung dan ikut meramaikan di sesi online itu. Baik, dari mana kita mendapatkan jadwal tentang ini kelas ini, Mbak? Iya, follow Instagram follow AIMI, ya. Facebook AIMI juga ada, AIMI Kalbar, Instagram AIMI Kalbar juga ada. Sekarang kan udah tidak sulit lagi ya gitu, buka Instagram, buka Facebook, website juga mudah gitu. Tinggal dilihat aja di situ nanti jadwal yang cocok untuk ibu di mana. Kalau misalnya lebih cocok Sabtu Minggu, jamnya jam berapa gitu, itu tinggal diikuti saja. Baik. Nah, selama ini kan kegiatan ini kan dilakukan secara tatap muka dan sangat apa ya, bisa dikatakan sangat detail selama 3 jam pula ya. Nah, ini apakah ada kendala kalau dilakukan secara virtual, Mbak? Ya, kalau dari kami sendiri kami coba padatkan juga memang materinya gitu, karena rasanya agak sulit kalau 3,5 jam di depan laptop dan diam saja memperhatikan satu arah gitu ya. Jadi kami padatkan dengan harapan, tapi inti-inti dari yang sering ditanyakan dan dari tentang menyusui dan MPASI ini tetap tersampaikan. Jadi memang akhirnya 2,5 jam dengan tanya jawab. Jadi nanti kami buka kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai topik itu gitu. Jadi tetap ada interaktif juga dengan peserta dan pemateri gitu. Ya, jadi ada ada tempat di mana masyarakat atau peserta bisa bertanya ya, pasti, karena banyak sekali yang ingin bertanya pastinya dengan masalahnya masing-masing dan pasti kompleks pastinya ya. Iya, dan ini juga kan menyusui 1, menyusui 2, MPASI 1, MPASI 2 memang serangkaian gitu. Jadi bukan nggak bisa ketika hanya ikut 1, menyusui 1 kemudian semua pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang tentang tantangan menyusuinya ditanyakan di menyusui 1, itu adanya di menyusui 2 karena memang banyak topiknya gitu, luas gitu, tentang bahaya formulanya sendiri, tentang berapa ketahanan ASI perah untuk ibu, beda topik ada di menyusui 1, ada di menyusui 2, dan MPASI juga begitu, ada di tantangan MPASI-nya, tapi ada juga cara menyiapkan MPASI-nya, itu luas sendiri gitu. Nah, alangkah baiknya peserta bisa ikut semua sehingga dapat secara utuh kan gitu informasinya. Baik. Jadi sesuai dengan rentetannya ya, jadi tidak ketinggalan informasi dari kelas sebelumnya ya, Mbak ya. Baik, kegiatannya tadi semuanya serba virtual ya, serba online. Ada kegiatan lain lagi, Mbak, selain itu? Kalau yang offline kami belum adakan karena memang sesuai dengan anjuran dari daerah masing-masing belum diperbolehkan untuk berada di kerumunan besar gitu. Jadi konseling menyusui sendiri yang tadinya bisa home visit dan hospital visit gitu ya. Kami konselor menyusui datang ke ibu yang baru melahirkan atau di rumah yang baru pulang dari rumah sakit. Ini akhirnya semua versinya lewat online gitu. Jadi menghubungi ke bagian konseling AIMI, kemudian kami bantu lewat message WA gitu biasanya, tapi kalau nggak jelas juga akhirnya telepon. Kalau nggak jelas juga kami kirim videonya, seperti apa sih posisi pelekatan yang paling baik gitu, yang dirasa cocok, seperti apa sih
ininya bentuk-bentuk payudara yang memang menurut ibu nih kok aku nggak bisa nih gitu ya, keburu down, kita kasih contoh-contohnya di video maupun foto gitu. Jadi harus ada akhirnya dokumen-dokumen di kita yang kita sampaikan mudah-mudahan memberikan semangat ke ibu gitu, walaupun nggak tatap muka tapi tetap bisa konsultasi dengan online. Baik, ini pertanyaan terakhir saya Mbak, sebelum mungkin ada informasi atau himbauan yang ingin Mbak sampaikan pada pemirsa di rumah. Ini pertanyaan berkaitan dengan kembali ke pandemi COVID-19. Mungkin ada informasi tentang jika kita memberikan ASI pada anak kita dalam masa-masa tertentu, ini akan mempertinggi antibodi tubuh sang anak. Ini benar atau tidak sih Mbak? Iya, jadi memang dianjurkan karena ini kan virus ini perlu antibodi ya. Alangkah baiknya anak-anak yang tadinya 2 tahun sudah siap disapih, tapi melihat pandemi seperti ini diperlama saja gitu. Jadi akhirnya dilanjut disusui gitu. Jadi kalau sekarang masih berjalan berarti 2,5 tahun masih menyusui. Itu dianjurkan karena dari ASI kan ada antibodi yang bisa membantu anak mempunyai ketahanan tubuh lebih gitu, yang tidak ada di cairan manapun, sekalipun vitamin mahal di apotik gitu ya, cuman ada di ASI gitu. Harapannya dengan ibu terus menyusui anak tadi, anak mempunyai ketahanan tubuh termasuk juga untuk C19 ini gitu. Jadi diperlamalah disapihnya gitu. Silakan saja. Dulu ya. Iya. Baik, ini adalah mungkin antibodi yang paling murah dan paling gampang ya diberikan kepada anak-anak kita. Baik, terakhir Mbak Nadia, mungkin ada yang ingin disampaikan pada masyarakat mungkin dalam bentuk himbauan atau informasi, silakan. Ya, jadi kami sendiri dari AIMI menyampaikan kepada ibu-ibu menyusui untuk memang sedang dalam pandemi ini pasti ada kesulitan ya gitu, nggak bisa ke dokter, nggak bisa ketemu dengan konselor menyusui gitu. Tapi silakan mencari cara untuk menghubungi via online kepada konselor-konselor menyusui yang siap untuk membantu ibu-ibu. Di masa pandemi ini memang diharapkan ibu-ibu menyusui juga mengikuti lebih ketat protokol kesehatan, terutama yang menyusui, cuci tangan sebelum dan sesudah menyusui, menjaga steril dan kebersihan lingkungan sekitar juga, jangan lupa memakai masker kemanapun, dimanapun, sendiri atau beramai-ramai. Kalau keluar rumah pakai masker, itu memang dianjurkan sekali gitu, karena sampai dengan 90% penularannya akhirnya lewat masker juga dari droplets itu gitu. Silakan ibu-ibu menyusui juga mencari dukungan dari suami, orang-orang sekitar gitu ya. Jadi memang menyusui ini akan berhasil jika mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari orang sekitar gitu. Begitu sih. Baik, Mbak Nadia, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat, terutama bagi para pasangan-pasangan muda yang baru mempunyai bayi ya. Iya, dan ini mungkin sedikit informasi bahwa untuk mendapatkan informasi-informasi dari AIMI Kalbar, silahkan follow Instagram AIMI_Kalbar. Dan Facebook? Sama ya. Kalbar. Baik, demikian saudara Sapa Kalbar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami dengan saja menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Petra Nelayani, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.